Kita mau menyembah, memuji Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang kita percaya, memenuhi setiap kita di tempat ini, di tempat kita berada saat ini. Di dalam nama Yesus mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dialah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindunganku. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih keras untuk Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita datang pada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita. Saatnya kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita pujikan dengan segenap hati saudara.
kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sama-sama. Hanya Engkau, amin, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakin pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
tinggalkan. Yesus kekuatan bagi kita. Haleluya. Satu-satunya kekuatan bagi kita. Yesus kekuatan hidupku. Biar Yesus yang menjadi kekuatan kita. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Lebih tinggi lagi untuk Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kekuatan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, sukacita kami. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur dalam worship net malam hari ini. Kami percaya, kami membutuhkan firman-Mu. Kami ingin memberikan persembahan, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan tubuh kita semua. Maka pakai mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kuduskan dan rayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja dan Bapa kita semua. Bagi orang percaya sebagai warga kerajaan Allah, hidup kita semua harus berserah, harus menyerahkan kepada Sang Raja. Sang Raja adalah Bapa kita, Sang Raja adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saya akan sampaikan dengan ayat tema Roma pasal 12 ayat 1.
yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berserah atau menyerahkan kepada Sang Raja atau Tuhan kita Yesus Kristus? Sebab saat kita sebagai orang yang percaya kepada Sang Raja, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah suatu buatan Allah, dibuat kembali, diciptakan ulang, karena ada penebusan dengan darah Kristus, dengan kematian di atas kayu salib. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab di dalam Dia memiliki suatu perlindungan atau kingdom protection dari Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali, yang mengatur segalanya, yang mengarahkan, yang berperan, maka kita cakap, kita bisa memenangkan masalah, problem apapun, dalam keadaan apapun. Kita tetap surprise, kita tetap menjadi pemenang. Kita harus bisa lewati karena Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita ini, kalau saya katakan, seperti wayang, dibuat seperti wayang, dan ada dalangnya, saudaraku. Lalu bagaimana kita berserah atau menyerahkan hidup kita ke Sang Raja? Yang disebut atau surrender to the King. Awas saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berserah atau menyerahkan itu tidak sama dengan menyerah. Awas, itu berbeda ya saudaraku. Maka ada 3 hal tentang menyerahkan hidup kita kepada Sang Raja. Yang pertama, hidup berserah atau menyerahkan dengan totalitas. Hidup kepada Sang Raja. Untuk apa? Berkemenangan. Ada kemenangan, ada kuasa dalam hidup kita. Kalau kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Sang Raja. Kita dipakai untuk berkemenangan bagi Sang Raja. Kita sebagai perwakilan dari kerajaan Allah. Kita sebagai duta besar yang diutus dari surga di muka bumi ini. Maka jangan menyerah. Jangan menyerah dalam menghadapi apapun juga. Segala keadaan apapun juga. Percayalah kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan 7. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiamlah, serahkan semuanya dalam hidup. Maka dikatakan ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya tidak mengatakan orang yang berhasil, orang yang menerima hidup berkelimpahan, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai itu adalah tipu daya. Dan ada contoh saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang totalitas di dalam firman Tuhan. Totalitas surrender to the King atau menyerahkan hidupnya
totalitas kepada Sang Raja, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18, yang berbunyi demikian, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua bukti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah ada aturan sang raja dunia, bahwa harus mengikuti aturan-aturan raja dunia. Dan harus menyembah patung-patung atau berhala-berhala yang disediakan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, no, tidak. Biarpun Tuhanku tidak menolong, aku tetap tidak mau menyembah ilah lain. Percaya iman kepada iman kepercayaan lain. Tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apapun keadaannya. Itulah penyerahan total itu. Yang kedua, hidup berserah atau menyerahkan hanya mengandalkan pertolongan dari Sang Raja, dari Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambah akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hanya mengandalkan pertolongan dari Tuhan, dari Sang Raja, dan menaruhnya, harapannya, jadi mengandalkan semuanya itu atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kuasa Tuhan, maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Selalu subur, selalu surprise, selalu cerah, ceria. Ya. Awet muda, saudaraku. Kalau kita percaya, menyerahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hanya mengandalkan pertolongannya, maka hidup kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di air, di tepi air, maka akar-akarnya akan merambat. Imannya akan berakar, tidak goyah apapun yang kita hadapi. Maka saudaraku, ayo berserahlah hanya mengandalkan pertolongan dari Sang Raja. Yang ketiga, hidup berserah atau menyerahkan. Sadar bahwa Sang Raja yang berkuasa menggerakkan hidup kita. Sadar bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berkuasa menggerakkan, mengatur kehidupan kita. Kita sadar bahwa Sang Raja berkuasa mengarahkan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Tapi saudaraku, kalau manusia hanya mengandalkan pertolongan orang, maka tidak ada kemampuan apapun. Kekecewaan yang terjadi ada. Saya memakai ayat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 2 sampai dengan 4. Maka dikatakan, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya.
dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dengan selamat. Ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Ayat 4, siapakah melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia itu adalah Tuhan yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan, kata Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga, tetap Tuhan juga. Maka saya katakan kita harus sadar, ya, sadar kepada bahwa Tuhan itu yang berkuasa dalam menggerakkan, mengendalikan, berotoritas dalam hidup kita. Maka saya katakan tadi dalam pendahuluan, seperti wayang yang digerakkan, dikendalikan oleh dalang, saudaraku. Wayang itu dibuat, ya, ada Gatot Kaca, ada apa nggak tahu, saya nggak hafal tentang perwayangan. Ada yang selalu menang, karena apa? Dalangnya yang membuat dia menang. Kalau saya dalangnya, gambar rumput atau apa itu bisa menang, karena apa? Ya dalang, nah, Tuhan itu ya selalu memberi kemenangan bagi apa yang Tuhan kehendaki. Bagi orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya, maka itu ada kemenangan. Ada kemerdekaan. Kita aminkan itu terjadi. Wayang itu kalau ditaruh ya nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi semua itu yang mengendalikan adalah Tuhan. Marilah kita semuanya hanya mengandalkan Tuhan. Ya. Menggerakkan semuanya dalam hidupmu. Maka engkau dibuatnya berhasil. Oke. Saya tutup dengan ayat yang terakhir, karena kalau kita menyerahkan totalitas hidup kepada Sang Raja untuk berkemenangan dan hanya mengandalkan pertolongan dari Sang Raja, dan yang ketiga sadar Sang Raja yang berkuasa menggerakkan hidup kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30, Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30, maka berkata demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Jadi saudaraku, karena kita tahu, ya, sekarang sebagai orang yang dipilih Tuhan, dipanggil ya untuk mengerti, maka Rasul Paulus mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Tetapi tidak berhenti di situ. Bahwa dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang hidupnya menyerahkan cinta kita kepada pasangan kita. Kalau kita, waduh, sayang sekali, kita serahkan hidup kita. Ya, seperti kita juga harus menyerahkan kepada Tuhan. Itu lebih daripada pasangan kita. Maka hidup kita sesuai di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ditetapkan, ditentukan untuk menjadi serupa gambar anaknya. Konsep daripada ciptaan Tuhan, blueprintnya Tuhan, tatanannya Tuhan. Jadi Tuhan seperti sutradara yang sudah membuat naskah, ya, seperti dalang sudah membuat suatu konsep untuk memenangkan, memainkan ya perannya wayang itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo
kita mulai sepakat pada malam hari ini yang mendengarkan bahwa serahkan hidupmu, percayalah kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup kita menyerahkan, maka ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada berkat, ada kuasa, karena Roh Kudus turut bekerja dalam, maka kita dimuliakan. Kita tidak ada kekalahan, tetapi lebih daripada pemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu termaterai dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikanlah pencerahan dalam firman itu. Biar hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan, tetapi Roh-Mu yang ada dalam hidup kami masing-masing menuntun, memberi ilham, memberi pengertian bahwa hanya hidup menyerahkan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua dipermuliakan kekal selamanya di muka bumi sampai di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sampai hari ini hidup karena janji Tuhan, kita dapat bersyukur karena Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kembali ke surga untuk kita semua. Terimalah janji Tuhan hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan pasti ada. Tuhan ada bagi yang setia dan